Sonjo Angkringan ini adalah bagian dari kegiatan yang ada di Sonjo atau Sambatan Jogja. Dan di dalam angkringan ini kita banyak mengangkat masalah-masalah yang ada di sekitar kita, yang terkait dengan semua hal yang terkait dengan COVID. Jadi ini adalah Sonjo Angkringan yang ke-10 yang kami selenggarakan. Sonjo sendiri berdiri sejak 24 Maret 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar, hari ini kita akan, atau malam ini, kami mengangkat tema kaitannya dengan masalah pembelajaran daring atau pembelajaran daring, namun bukan di universitas tetapi di pendidikan dasar dan menengah. Nah, mengapa ini menarik untuk kita angkat? Karena kalau di pendidikan tinggi saja, ketika kami, kebetulan saya di UGM itu melakukan pembelajaran daring, itu pun kami punya masalah yang besar sekali. Tidak hanya ada masalahnya pada mahasiswa, tetapi juga para dosen ini, kami pun juga banyak yang gaptek gitu, sehingga banyak harus belajar dari yang lebih muda-muda. Nah, belum lagi kalau kami kami pikirkan kemudian adalah bagaimana kalau di perguruan tinggi saja seperti itu, lalu bagaimana dengan di pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Nah, malam ini kami mengundang 4 pembicara ya, yang akan mengisi diskusi kita malam hari ini. Jadi yang pertama ada Pak Muhadin, ini dari Kepala Sekolah SD Intis School Yogyakarta. Lalu ada nanti Bu Eni Triani Yuliana atau Bu Ana, itu dari SMP IT Tunas Mulia. Juga ada Pak Eka Indarto, ini beliau adalah pegiat IT, ya. Dan ada Pak Bahrun Rosyid, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Gunung Kidul Yogyakarta. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Pak Bahrun Rosyid untuk memberikan paparan, monggo antara 10-15 menit, ya, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pembicara berikutnya, dan setelah itu kita selesaikan dengan tanya jawab. Monggo Pak Bahrun, kami persilahkan Pak. Matur suwun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rimawan yang saya hormati dan Bapak Ibu narasumber yang lain serta peserta webinar yang saya banggakan. Ternyata COVID-19 mampu merubah segala rutinitas kehidupan kita. Demikian pula dalam pendidikan, waktu kita sama-sama belajar, menempuh pendidikan pada LPTK pada waktu dulu, dan saya menjadi guru sejak tahun 1979. Belum pernah belajar dan mendapatkan teori pembelajaran seperti ini. Dan tahu-tahu kita harus melakukan belajar seperti ini. Nah, inilah artinya bahwa ya kita harus berubah dan harus melakukan sesuatu. Padahal sejatinya COVID inilah yang menjadi akar persoalannya. Yang menyebabkan selama ini kita belajar pasti tatap muka dengan anak-anak, pagi berjabat tangan, pulang berjabat tangan, kadang-kadang kita saling tegur sapa dan semuanya. Nah, kali ini semuanya tidak. Karena ada namanya physical distancing, pembatasan bertemu gitu ya. Nah, kita tidak bisa bertemu. Sementara belajar harus dilakukan. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, jadilah sebuah kebijakan yang sebenarnya kebijakan itu bukan kemauannya pendidikan. Karena pendidikan belum pernah belajar tentang itu gitu ya. Nah, tapi semata-mata karena kemauan kesehatan, kita jaga jarak, hindari pertemuan, hindari kerumunan. Nah, sehingga dilakukan agar masyarakat berada di rumah saja. Nah, kemudian tentang belajar, ya belajar di rumah. Nah, kemudian ada yang kemudian menyebutnya daring. Sebenarnya poinnya sebenarnya bukan daring dulu, tetapi di rumah. Tadi saya pernah ditanya banyak oleh wartawan, oleh LSM, oleh Dewan gitu tanya.
bagaimana evaluasi kepala dinas tentang pembelajaran di rumah? Apakah efektif atau tidak begitu? Nah, saya jawab pasti tidak efektif. Gitu. Tidak efektif. Bahwa anak-anak kita itu kita tunggu saja belum tentu nyimak dan serius, apabila kita tinggal gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada yang tanya, loh kalau tidak efektif kok dijalanin gitu. Nah, karena tadi ini bukan kemauan pendidikan di rumah. Belajar di rumah itu kemauan kesehatan, artinya perspektif kesehatan. Nah, saya masih optimis ketika anak-anak taat di rumah, inilah efektif pertama. Yaitu kita sudah bisa mencegah, mengurangi penularan COVID-19. Gitu. Baru kemudian belajar. Nah, sekarang tentang belajarnya bagaimana? Ya sebenarnya belajar di rumah. Nah, kemudian yang menanyakan dan menambahkan daring. Ya, kita berharap bisa lakukan itu dengan daring. Tapi untuk di Gunung Kidul, ini saya sudah melakukan evaluasi. Belajar di rumah efektif bisa dilakukan belajar di rumah. Tapi kemudian yang daring dengan jaringan, yang kemudian dengan berbagai macam pernik-perniknya jaringan, ini tidak semua bisa melakukan. Di sekolah dasar, itu kita menghitung hanya sampai maksimal 30% yang bisa melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian yang di SMP, sekolah menengah, itu hanya sampai pada angka 50% yang bisa dengan daring. Selebihnya tidak dengan daring. Ada yang penugasan guru dengan membawakan lembar kerja, ada yang dengan buku teks pelajaran, bahkan ada beberapa guru yang harus datang ke rumahnya anak-anak untuk interaksi dan sekaligus memberikan tambahan agar anak-anak bisa tetap melakukan belajar. Saya kontrol apa bisa nyambung terus ini Pak Rimawan? Oke, Pak. Langsung, Pak. Nggih, saged. Nggih. Nah, kemudian kenapa kalau di Gunung Kidul hanya 30% yang bisa daring, yang SD, yang SMP hanya 50%. Ini ada beberapa variabel. Pertama, dari faktor sarana prasarana, dua dari faktor guru, yang ketiga dari faktor siswa. Sekarang sarana prasarana ini tidak semua daerah di Gunung Kidul terjangkau akses internet. Gitu. Kemudian sarana prasarana lagi tidak semua siswa dan guru, siswa terutama memiliki alat HP atau laptop untuk pembelajaran daring. Nah, ada satu daerah yang di situ punya alatnya, punya HP-nya, tapi sinyalnya nggak ada. Ada yang sinyalnya ada, tetapi tidak punya HP. Gitu. Nah, ini kompleksnya seperti ini. Nah, kemudian itu dari sisi sarana prasarana. Dari sisi siswa, mungkin siswa di situ ada jaringan, ada HP, tetapi siswa tidak ada kemampuan untuk mengoperasikan itu. Tidak didukung oleh orang tua yang punya kapasitas untuk bisa melakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah guru. Tidak semua guru juga familiar mengoperasikan sistem pembelajaran tersebut, gitu ya. Nah, inilah kompleksitas yang ada pembelajaran terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian tentu pembelajaran tetap jalan. Ada yang dengan manual, ada yang kemudian dengan WhatsApp dan sebagainya dan sebagainya.
Ini pembelajaran untuk kita lakukan. Nah, tentu ini juga tidak mampu menyerap, mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Inilah yang kita hadapi yang sekarang ini. Nah, kemudian kita sudah berada di penghujung tahun pelajaran. Insya Allah tanggal 24 nanti anak-anak kita akan menerima rapor dan kemudian kita akan masuk lagi. Rencana kita tanggal 13 Juli kita sudah akan masuk. Nah, tetapi juga lagi-lagi Gunung Kidul masih belum memungkinkan untuk semua bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian kami menyiapkan satu, bagaimana agar peserta didik nanti bisa terjaga. Bagaimana jaga jaraknya, bagaimana cuci tangannya, bagaimana maskernya. Nah, belum lagi tentang kewajiban kurikulumnya. Kita juga sedang melakukan diskusi-diskusi, diantaranya dari sisi kesehatan, nah, secara bertahap satuan pendidikan masuk, kalau nanti suasana memungkinkan, kita berjenjang bagi siswa sekolah yang muridnya lebih dari 100, ya tentu nanti 25% dulu. Yang 101 kurang bisa 50%. Bagaimana dengan kurikulumnya? Ya tentu tidak bisa 100% dicapai. Kami juga punya bayangan dengan tim kami. Kita harus menyiapkan sebuah kurikulum di transisi Juli sampai nanti akhir semester ganjil ini. Kita lihat muatan kurikulumnya seperti apa, kompetensi yang mestinya dicapai oleh siswa itu mana, maka pasti ada kompetensi yang tidak bisa kita lakukan untuk dicapai oleh siswa pada semester itu. Maka yang memungkinkan dengan daring, yang memungkinkan dengan pembelajaran di rumah, itu nanti kita lakukan. Sementara yang lain nanti kita tunda pada semester berikutnya. Begitu. Contoh saja, ada satu kompetensi tertentu yang mempersyaratkan praktek. Nah, sementara kalau praktek kan harus ditunggu oleh guru. Nah, kalau tidak ada tatap muka, maka prakteknya nanti kita lakukan pada semester berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kecuali kita menyiapkan perangkat pembelajaran ya daring dan seluruh dinamikanya itu, kita akan lebih banyak lagi akan fokuskan bagaimana mengkaji muatan kurikulum atas kompetensi-kompetensi itu nanti, mana yang bisa kita upayakan dicapai oleh peserta didik pada semester 1, dan yang mana yang tidak, kemudian nanti pada semester berikutnya ada muatan-muatan kompetensi yang mestinya dicapai di semester sebelumnya, harus ada matrikulasi atau pemadatan pada semester berikutnya. Demikian kira-kira Pak Rimawan, kondisi yang ada di Gunung Kidul yang telah kami lakukan dan kami terus pantau. Kecuali kami melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembelajaran di rumah ini, kami juga memantau apakah ada guru-guru kami yang sakit, apakah ada siswa-siswa kami yang sakit. Nah, insya Allah ini semua data kami ada. Dan mengakhiri sesi ini, saya ingin menyampaikan sebuah penghargaan dan apresiasi pada Bapak Ibu guru yang telah dengan bersungguh-sungguh melakukan pendampingan pada anak-anaknya. Bagi siswa yang tidak ada kemampuan menjangkau internet, ternyata kami menemukan data beberapa guru yang datang ke rumah anak-anak secara berkala. Luar biasa. Dan beberapa waktu yang lalu di medsos juga diberitakan anak-anak kami sedang mengejar sinyal dari rumahnya ke beberapa kilometer dari rumahnya untuk mendapatkan sinyal. Dan itu masih untung masih dapat. Bisa ngejar, dia punya HP dan dapat sinyal. Yang lain itu nggak dapat mengejar. Karena apa? Nggak ada sinyal yang akan dikejar,
tidak ada pula HP yang dimiliki. Nah itulah, tetapi kondisi apapun, insya Allah pendidikan kita akan bawa dalam perspektif optimis untuk bisa membawa masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Semoga kita selalu sehat, Pak Rimawan dan seluruh peserta webinar ini. Saya kira demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jika nanti ada yang konfirmasi, kita siap untuk bersama-sama tuntaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Bahrun dengan paparannya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, itulah fakta yang ada di lapangan, dan memang diskusi seperti Sonjo ini Bapak Ibu sekalian bukan untuk mencari kemudian mencari salahnya di mana dan lain sebagainya, karena tidak ada satu negara pun yang siap Bapak Ibu dengan kondisi COVID ini. Istilahnya orang Jawa itu ya mak bedunduk, begitu tiba-tiba itu ada masalah COVID seperti ini dan semuanya harus menggunakan protokol COVID-19 begitu, dan semuanya tegap, tapi itulah faktanya yang ada di lapangan, dan inilah masalah kita bersama. Nah, ini yang spirit ini yang kami coba hadirkan di Sonjo, yaitu adalah ini semua masalah kita bersama, mari kita selesaikan bersama, kira-kira begitu. Nah, langsung kepada pembicara berikutnya, ini kami berikan kesempatan Bu Eni Triani Yuliana atau Bu Ana untuk memberikan paparan. Monggo Ibu bisa di-on-kan, mohon berkenan videonya. Monggo Bu Ana. Sebentar, kok masih mute ya? Monggo, sampun bisa on. Video masih belum Ibu. Tapi monggo, nggak apa-apa, bisa dimulai dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu, ini mungkin agak tersendat. Saya sudah mencoba cari sinyal yang lebih bagus ya. Ini udah ngungsi ini. Sudah ngungsi, tapi mohon maaf nanti kalau misalnya ada putus-putus, semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada kendala. Wah, matur suwun ya. Iya. Yang pertama kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan imunitas yang baik yang masih terjaga ya. Sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Pak Kadinas, Pak Muadin, Pak Eka, Pak Rimawan, dan seluruh peserta yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya diminta berbicara tentang kendala ya dan hambatan selama pelaksanaan BDR ya, belajar di rumah. Nah, ada baiknya gitu ya, kita refleksi dulu. Jadi bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Kadin tadi, bahwa kita sebenarnya tidak siap gitu dengan kondisi harus belajar di rumah, karena memang ini bukan sesuatu yang ideal begitu. Artinya seperti yang disampaikan Bapak tadi, kalau dibilang efektif, memang tidak efektif gitu, sangat tidak efektif untuk pembelajaran dengan jarak jauh seperti itu, apalagi untuk anak-anak setingkat SD SMP, sehingga memang kita perlu adaptasi yang cukup lama gitu. Jadi selama 3 bulan kita melaksanakan belajar di rumah itu memang kendalanya cukup banyak begitu. Selain yang memang jelas hampir dialami oleh semua sekolah itu, selain kendala jaringan tadi ya, kendala jaringan atau sinyal, kemudian kuota atau pulsa begitu, juga kita itu sebenarnya lebih jauh dari itu, bahwa kurikulum kita itu memang tidak siap dalam menghadapi kondisi krisis semacam ini begitu. Artinya bahwa
kita dalam tanda kutip memaksakan kurikulum manual begitu yang harusnya kurikulum tatap muka, kemudian harus dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ya kami di Gunung Kidul ya, sama dengan Pak Kepala Dinas. Jadi di Gunung Kidul itu kan memang tadi sudah disampaikan banyak sekolah-sekolah yang tidak bisa melaksanakan daring, tetapi kami khususnya di SMP IT Tunas Mulia memang lebih baik, artinya keseluruhan siswa itu bisa menerima pembelajaran dengan online, gitu, dengan sistem daring. Jadi seluruh guru itu bisa melaksanakan tugasnya dengan sistem online. Jadi siswa itu bisa terpantau semuanya dengan grup WA atau kemudian gitu. Bahkan dengan Google Meeting pun kami pernah melaksanakan gitu. Dengan Zoom, dengan Google Meeting itu kami pernah melaksanakan. Sehingga ya karena posisi pertama memang sekolah ya, posisi sekolah itu memang berada di Kota Wonosari. Kemudian yang selanjutnya persebaran anak atau siswa itu sebenarnya hampir merata di seluruh Gunung Kidul. Jadi dari zona utara, kemudian zona tengah, zona selatan itu semuanya ada. Meskipun 3 zona itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi alhamdulillah memang anak itu punya tekad gitu, punya semangat untuk kemudian melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi kalaupun mereka berada di wilayah utara, misal di wilayah Nglipar, di wilayah Ngawen gitu, itu kan ketinggian sekitar 300 sampai 700 meter ya di atas permukaan laut itu. Itu mereka alhamdulillah nggih tetap bisa ini dapat sinyal atau minimal mereka mengirimkan tugasnya. Jadi kami itu berusaha dengan waktu yang singkat, jadi di pertengahan Maret itu ya sekolah kemudian diminta untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu kemudian kami membuat skema bagaimana kemudian sekolah itu harus melaksanakan pembelajaran, meskipun ya memang di awal-awal kami juga tetap banyak sekali beradaptasi dan itu banyak kami evaluasi juga. Jadi di awal itu kami program dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 31 Maret sesuai dengan arahan dinas dan yayasan. Nah, di situ setiap guru mata pelajaran itu kemudian di hari sebelum siswa sudah diliburkan atau sudah belajar di rumah, kami masih di sekolah membuat strategi-strategi gitu. Yang jelas tidak mungkin kami dalam satu hari itu seluruh mata pelajaran diselesaikan, itu tidak mungkin. Jadi kalau di SMP IT Tunas Mulia itu kan full day school ya. Jadi jam 7 kurang 15 menit itu anak sudah di sekolah, sampai mereka pulang itu jam 16.15. Nah, itu kan tidak mungkin seluruh jam pelajaran itu kami selesaikan, sehingga kami ya di sekolah kemudian membuat strategi begitu. Maksimal 3 mata pelajaran itu diselesaikan dalam 1 hari. Nah, awal-awal kami buat gitu. Setiap guru apa dulu yang bisa dibisai dulu gitu ya, karena kami kan tidak menyiapkan kemudian membuat video, membuat konten-konten YouTube dan sebagainya, belum membuat seperti itu. Jadi misalnya guru IPA misalnya, melaksanakan pembelajaran melalui WA group misalnya, kemudian guru share materi di situ, menjelaskan dengan audio dulu, kemudian ngajak anak-anak diskusi, dan itu pun juga memang tidak semua anak itu bisa mengikuti karena ya itu tadi mesti mengatasi untuk pembelajaran dari gitu. Itu kemudian yang kedua itu untuk kendala tadi yang disampaikan Pak Bahron ya, misalnya lah kok golek sinyal itu wong HP ini ra duwe HP ini ra duwe. Alhamdulillah anak-anak meskipun mereka itu gantian dengan orang tuanya, itu nanti di malam harinya itu mereka bersemangat untuk kemudian nyekrol lagi tadi yang di siang hari yang disampaikan oleh gurunya itu apa gitu. Nah, sehingga tetap bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Dengan catatan, saya memberikan catatan pada para guru itu memang jangan sampai memberatkan gitu, jangan sampai tugas-tugas yang diberikan itu malah membuat imunitas anak itu menurun gitu, seperti itu. Nah, itu yang jadi catatan. Dan kendala yang lain itu memang
di kita kan melihatnya tidak hanya dari siswa, kemudian penugasan dan lain sebagainya ya, tetapi juga kita melihat juga dari sisi kemampuan guru yang kemudian kami memang harus upgrade gitu. Di 1-2 minggu awal memang kami banyak sekali untuk beradaptasi bagaimana kami harus melaksanakan pembelajaran, tapi kemudian kami buat gitu. Paling tidak ada video gitu. Video yang pertama memang untuk membuat anak tetap merasa ada interaksi dengan gurunya gitu. Yang kedua itu memang insya Allah akan lebih jelas gitu. Jadi seperti aplikasi Ruang Guru misalnya. Jadi guru itu menjelaskan dengan video yang kemudian diedit mereka sendiri, ada yang diupload di YouTube atau kemudian di-download oleh siswa. Tetapi memang tidak semuanya seperti itu karena ya sekali lagi tetap banyak orang tua yang mengeluh tentang kuota itu tadi. Jadi seharusnya kuota bisa dipakai 1 bulan itu paling 1 minggu selesai gitu untuk pembelajaran seperti ini. Sehingga kita memang banyak harus benar-benar beradaptasi gitu. Nah, yang terakhir tentang kurikulum ya, tentang kurikulum itu memang karena di awal ya Pak Menteri Pendidikan itu kan memberikan surat edaran ya sebelum surat edaran yang baru muncul ya, surat edaran nomor 4 tahun 2020 itu kan kita di sekolah itu tidak dipaksakan untuk menyelesaikan kurikulum gitu, sehingga apa namanya, kami itu kemudian meminta para guru untuk mengambil yang pokok-pokok saja, kompetensi-kompetensi dasar yang bisa diajarkan kepada anak, yang kemudian apa namanya, tidak harus diselesaikan. Karena kalau kita samakan dengan kurikulum tatap muka atau kurikulum manual itu sangat tidak mungkin begitu. Sehingga gitu, akhirnya para guru itu juga mengambil pokok-pokok materi yang bisa disampaikan, kemudian yang kita ambil untuk penilaian akhir yang kemarin kami laksanakan secara online juga itu ya sesuai dengan yang sudah diberikan guru gitu. Nah, itu yang kami lakukan selama ini. Jadi mungkin sebenarnya hampir sama di semua sekolah gitu ya. Hanya perbedaannya kami lebih lancar di pembelajaran online atau pembelajaran daring, tapi di sekolah yang lain mungkin memang banyak sekolah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran online gitu. Seperti itu, Pak. Nanti bisa mungkin diperdalam di selanjutnya. Gitu. Siap, matur suwun Ibu. Yeah. Tadi paparan dari SMP ya, Ibu Bu Ana tadi. Dari SMP, ya. Ya, monggo sekarang kita akan masuk ke SD sekarang. Monggo Pak Adin untuk memberikan paparan. Nanti setelah itu akan disusul oleh Pak Eka, di mana Pak Eka ini banyak bergiat di bidang instalasi untuk jaringan internet, dan beliau selain pengusaha juga adalah aktivis untuk IT. Nah, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Adin untuk memaparkan suka dukanya kompleksitas pengajaran untuk daring ini bagaimana Pak kalau di tingkat SD. Monggo kami persilahkan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Rimawan. Ini video dan mikrofonnya bisa ini ya? Aman Pak, monggo Pak. Aman. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya kepada Pak Rimawan dan juga pada narasumber Bapak Kepala Dinas dari Gunung Kidul, Bu Ana dan juga Pak Eka yang kami hormati, dan juga semua peserta, pemirsa semuanya yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah saya senang sekali bisa menyapa, bisa berdiskusi di ini ya, angkringan ya. Kalau angkringan itu lebih santai kayaknya ya. Monggo kalau sambil dinikmati kopinya ya. Jadi terima kasih atas waktunya disampaikan terkait SMP, dan ini mohon maaf tadi pas Pak Kepala Dinas ternyata saya belum masuk ya, selesai sholat Isya terlebih dahulu. Ya baik, di sini akan kami sampaikan terkait suka dukanya tadi ya. Banyak dukanya ini kayaknya ya. Jadi kompleksitas pembelajaran daring pada pendidikan dasar ya. Jadi memang mungkin berbeda dengan yang di SMP walaupun ada kesamaannya ya. Jadi nanti kami sampaikan terkait pengalaman kami sendiri, ada sedikit tambahan mungkin dari
sekolah-sekolah sekitarnya ya. Jadi sampaikan terlebih dahulu untuk sekolah kami dari SD Inti School ini kami beralamat di Kota Gede, ini masuk Kota Jakarta, dengan mungkin secara jaringan atau internet itu relatif lebih aman. Mohon maaf dari mungkin yang kan luar biasa yang disampaikan oleh Bu Ana ya. Terus selanjutnya kami juga sama sudah melaksanakan pembelajaran online kurang lebih 3 bulan. Ya semoga kita berdoa juga, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal lagi. Ya. Ada beberapa hal, ya, walaupun mungkin banyak hal positifnya juga sebenarnya gitu. Jadi orang tua mungkin lebih intens ya untuk mendampingi anak-anaknya, guru memang jadi bisa lebih kreatif gitu kan. Orang tua jadi lebih tahu kemampuan anak di rumah ya. Kadang-kadang kan memang pasrah pada guru gitu kan. Nah, ini lebih tahu kemampuan anak-anak di rumah ya. Kemudian sebagian anak mungkin ada yang lebih mandiri dan bertanggung jawab gitu kan. Tapi kita di sekolah memang berusaha semaksimal mungkin, artinya kita memberikan pelayanan terbaik ya. Jadi beberapa catatan di tempat kami, yang jelas sistem yang dibuat sekolah memang terkadang tidak selalu efektif ya. Jadi sekolah memang harus berinovasi, harus memperbaiki sistem yang ada dengan melihat situasi yang ada, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak dan juga orang tua. Yang jelas memang kondisi seperti ini atau pembelajaran online jarak jauh ini memang penyampaian pesan kadang tidak sempurna ya, seperti kalau kita tatap muka gitu kan. Jadi kadang penanaman karakter yang kita biasanya di sekolah bisa bertindak tidak hanya sekedar omongan, tapi sekarang karena harus daring ya hanya bisa ngomong gitu kan, hanya bisa menyampaikan pesan sehingga ya penanamannya kurang maksimal. Tapi karena kondisi seperti ini kita harus bisa beradaptasi. Dan target materi jelas tidak menjadi istilahnya sekarang menjadi prioritas utama yang harus dikejar. Ada beberapa hal di sini kami menulis beberapa hal untuk kondisi yang berpengaruh kepada keadaan ya. Di antaranya kami tipe orang tua itu di tempat kami itu memang di rumah gitu ya. Orang tuanya mungkin ibu rumah tangga gitu kan. Ada juga yang tipenya bekerja di luar. Nah ini juga sangat menjadi tantangan buat kami karena kalau orang tuanya di rumah itu kan relatif mudah untuk berkomunikasi. Apalagi kami di SD kan memang ketergantungan terhadap orang tua ya untuk gadget atau mungkin untuk berkomunikasi kan sangat tinggi. Kalau SMP mungkin mereka bisa dilepas menggunakan HP sendiri-sendiri gitu ya. Kalau yang tipe orang tua bekerja di luar itu mereka sangat sibuk sehingga jadi tugas itu kadang-kadang anak-anak baru mengumpulkan 1 pekan sekali gitu. Jadi diberikan di awal gitu, di hari Senin mungkin, nanti baru bisa mengumpulkan di hari Jumat gitu kan. Dan juga permasalahan lainnya juga ada tipe anak ya. Tipe anak jelas di kelas itu kan biasanya ada yang memang sudah siap belajar ya. Yang manut katakanlah seperti itu. Dan juga yang memang tipe anak itu yang perlu extra power atau power lebih untuk bisa mengajak atau mengondisikan untuk belajar. Ini juga tantangan. Sehingga kalau di rumah, kalau anak yang siap belajar biasanya akan relatif ya gampang, mudah untuk ayo kita belajar gitu kan. Tapi kalau memang biasanya aktif di sekolah, butuh power, biasanya di rumah juga curhatan orang tua itu ada yang kewalahan juga gitu. Terus ada juga kondisi, kami kemarin juga survei ini, kondisi anak-anak di tempat kami itu ada yang memang sudah dibekali handphone atau mungkin gadget untuk komunikasi dengan guru, tapi juga ada yang belum. Kalau yang kelas 4, 5, 6, bagian mereka ada yang sudah diberi kepercayaan ya, tapi kelas 1, 2, 3 itu relatif belum. Kami survei kemarin baru 36%, jadi 36% anak itu dipegangi handphone sehingga bisa langsung berkomunikasi dengan guru. Tapi 64% itu masih sangat tergantung dengan orang tua sehingga guru memang harus menunggu orang tuanya berkomunikasi. Kalau bekerja berarti nunggu kadang malam baru bisa berkomunikasi. Itu kondisinya. Terus selanjutnya juga ada kondisi di mana orang tua itu ya relatif paham dengan materi SD. Jadi kalau orang tua paham akan mudah untuk menerangkan. Tapi ada juga orang tua yang memang istilahnya harus belajar ekstra dulu, harus tanya kepada gurunya dulu untuk bisa memberikan pemahaman kepada anaknya. Nah ini kan
biasanya kalau seperti ini kan kewalahan gitu kan. Ini curhatan dari orang tua. Mungkin di sini ada peserta dari guru kami juga yang memang merasakan langsung ya. Kalau saya kan memang tidak langsung, itu kan saya juga nyari bahan juga dari para guru. Coba saya berikan bahan-bahannya gitu kan. Ya, itu terus kemudian karena kami di SD, apalagi terutama di kelas 1 itu anak kami masih ada yang belum bisa membaca. Karena kami tidak mensyaratkan anak masuk di tempat kami itu sudah bisa membaca, sehingga kalau biasanya ketika di sekolah itu diajari oleh gurunya, kadang di privat gitu untuk bisa memaksimalkan agar cepat bisa membaca mengikuti yang lain. Nah, di sini tidak bisa sekarang. Jadi harus orang tua sendiri di rumah atau mungkin orang tua bisa mendatangkan guru kalau memang mendatangkan ya. Jadi kadang itu jadi sebagai tantangan atau mungkin kendala yang kita alami gitu kan. Kadang orang tua juga jujur, mereka karena anaknya nggak bisa baca gitu kan, itu orang tua mengerjakan tugasnya gitu kan. Mister, mohon maaf, Pak, ini karena anak saya belum bisa baca gitu kan, jadi saya kerjakan aja gitu kan. Itu. Terus kemudian selanjutnya anak kami juga sekolah inklusi, jadi ada sebagian dari tempat kami itu anak yang memang berkebutuhan khusus, di mana kalau di sekolah biasanya ada pendamping khususnya. Pendamping khusus untuk membimbing dia agar bisa mengikuti kegiatan. Nah, kalau di rumah, jadi mau nggak mau orang tua yang memang harus berusaha keras untuk membimbing di rumah. Kami juga sempat menawarkan kepada orang tua, sudah berkenan kita dampingi, tapi kadang-kadang orang tua itu memang masih khawatir ada orang dari luar karena berpotensi, khawatir mungkin penularan dan sebagainya. Kemudian tapi alhamdulillah ini kami ketika pembelajaran daring, ya secara umum bisa mengikuti. Kami kemarin survei itu hanya perkiraan sih, ini 83% anak-anak bisa mengumpulkan tugas. Kemudian di sini memang kendala bagi guru itu memang guru sulit untuk memastikan ketercapaian kompetensi di rumah ya. Baik itu mungkin pengetahuannya atau mungkin keterampilannya seperti itu. Untuk ujian kami juga sempat kemarin menggunakan ujian online ya, ujian komputer based test gitu ya. Atau ujian berbasis komputer itu memang kami sangat fleksibel. Kalau kelas 6 kemarin ujian akhir kita terjadwal, artinya mungkin hari Senin itu jam 8 sampai jam 10 itu pelajaran bahasa Indonesia, itu ujiannya tepat waktu. Jadi anak harus mengerjakan pas waktu itu. Dan orang tua alhamdulillah kelas 6 itu bisa mengikuti. Tapi untuk kelas 1 sampai kelas 5 kami sangat fleksibel. Jadi jadwalnya itu harinya. Jadi misalkan hari Senin itu bahasa Indonesia, mereka bisa mengerjakan dari mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Gitu kan. Kemarin kita gunakan seperti itu. Tapi memang ada durasinya. Jadi misalkan bahasa Indonesia 2 jam ya, mereka bisa mengerjakan selama durasi 2 jam dari mulai mereka membuka ujiannya. Terus berikutnya kendala juga keterbatasan, artinya kemampuan guru yang berbeda-beda dan juga kemampuan menyajikan materi juga pastinya berbeda, sehingga itu menjadi kendala dan terus kita bina agar nanti bisa lebih maksimal. Kemarin kami juga menantang semua guru ya, kita beri tantangan bukan menantang, untuk mereka membuat video dan terus kita upload, semuanya wajib sehingga kita untuk melatih mereka bisa percaya diri untuk tampil di depan. Nah, kemudian ada curhatan sedikit juga ini dari orang tua, bahwa banyak waktu luang di rumah. Walaupun sebagian orang tua itu kadang merasa kebanyakan tugas, ya. Tetapi ada sebagian yang merasa sangat sedikit sehingga banyak waktu luang untuk anak-anak, mengakibatkan mereka itu banyak bermain handphone dan katanya kecanduan. Sehingga diajak untuk belajar itu terasa lebih sulit. Kemudian ini kalau di sekolah kami, ada sebagian juga ini saya kemarin juga nanya-nanya ke sekitar sekolah itu, kalau tempat kami alhamdulillah semua orang tua insya Allah memiliki handphone yang bisa untuk komunikasi Android itu ya, WhatsApp atau mungkin Zoom ya. Tapi kalau di tempat lain di sekitar kami, khususnya di sekolah negeri memang gitu kan, tidak semua orang tua memiliki handphone Android ataupun bahkan tidak memiliki handphone gitu kan. Sehingga orang tua itu harus setiap hari datang ke sekolah ngambil tugas, itu nanti atau mungkin seminggu sekali ngambil tugas dan dikumpulkan secara keseluruhan di akhir pekan gitu ada. Ada juga ini inovasi juga karena kalau sekolah negeri kan biasanya rumahnya zona ya, artinya di sekitar situ orang guru itu home visit ya. Jadi sekali sehari itu bisa berapa anak, kemudian hari berikutnya berapa anak lagi sampai selesai itu beberapa inovasi yang dilakukan. Jadi kondisi seperti ini memang berbagai macam permasalahan tetap kita harus beradaptasi.
Mungkin begitu mungkin Pak Rimawan untuk penjelasan dari saya. Nanti mungkin ada yang perlu didiskusikan ya, karena ini mungkin forum angkringan santai, biasanya sambil ngopi itu dapat ide atau inspirasi gitu kan. Ya. Nah, ini saya juga ngopi ini kalau kayak gini. Terima kasih Pak Adin. Jadi tadi ada menarik ya, ada apa inovasi di dalam semua keterbatasan hal yang kita tidak siap. Ternyata muncul inovasi-inovasi juga dari rekan-rekan guru. Ada yang home visit, ada yang kemudian melakukan banyak hal di situ yang mungkin mengumpulkan dalam 1 minggu dan lain sebagainya. Tergantung pada permasalahannya. Dan nah ini yang menarik bahwa di tengah masalah seperti ini muncul di satu sisi ada masalah, tapi di sisi yang lain itu kadang ada pemecahan masalah yang justru muncul ketika kondisi COVID seperti ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kami serahkan pada Pak Eka Indarto yang banyak fokus di bidang pendidikan juga dan banyak memberikan bantuan untuk instalasi masalah infrastruktur untuk komunikasi. Monggo Pak, kami persilahkan. Sebentar. Eka. Monggo Pak Eka. Iya. Boleh sharing materi ya Mas ya? Iya, monggo. Iya. PowerPoint. Ya, muncul nggak Mas Rimawan? Sampun, nah, masuk. Iya, monggo. Iya. Coba sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian dan peserta webinar. Coba kita diskusikan tentang zonasi ketersediaan akses internet ya. Jadi untuk informasi ke Mas Rimawan ya. Saya itu sebelumnya sempat jadi kabit riset bidang internet. Jadi kalau data nasional berapa pengguna internet di Jogja berapa cover itu dulu saya itu ya. Jadi agak apal gitu. Nah, untuk cerita aja, untuk Yogyakarta itu sebenarnya dalam hal penetrasi internet sudah menduduki peringkat dulu 2013 peringkat 1 nasional, sekarang peringkat 2 setelah Jakarta, kurang lebih 52 sampai 54%. Artinya kalau ada orang menggunakan internet di Yogyakarta bisa dipastikan dari 2 orang itu satunya menggunakan. Jadi penetrasinya tinggi. Terus yang kedua, bandwidth per kapitanya tinggi Mas. Jadi bandwidth per kapita itu kurang lebih jumlah bandwidth yang turun total daripada akses internet dibagi jumlah penduduk itu Yogyakarta tinggi. Tetapi nanti kita diskusikan tentang kendala ini. Nah ini saya angkat diskusinya tentang zonasi ketersediaan akses internet. Mungkin ini bisa menjadi solusi ya. Tantangan pertama untuk di luar kota Jogja kita menemui kayak gini ya. Bagaimana secara infrastruktur dengan berbukit-bukit pegunungan ya. Ini kita mampu mengakses alokasi ini. Sehingga di sini sebenarnya Mas Rimawan isu utamanya bukan sekedar pendidikan, tetapi bagaimana sekolah, UKM dan sebagainya di sini akan mendapat pelayanan. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena nanti bagaimana membantu adik-adik yang tidak kesediaan akses itu bisa akses juga ke UKM yang diberikan akses gratis oleh pemerintah. Kurang lebih gitu nanti gagasannya, ya. Jadi isunya kan ketersediaan sebenarnya isunya kan. Jadi bagaimana program-program yang sudah masuk ini ada ya. Bahkan kalau saya kemarin diskusi sama Dr. Novi Johan mengatakan puskesmas bisa dikatakan semua di mana di Gunung Kidul juga sudah diberikan akses internet. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk itu bagaimana untuk ke sana? Teorinya ini Mas Rimawan dan Bapak Ibu yang lain. Jadi yang disebut readiness atau kesiapan itu seperti ini sebenarnya. Jadi ujungnya nanti bagaimana menggunakan internet untuk pendidikan ini secara baik atau impact outcome-nya diturunkan ke bawah. Digunakan sering enggak toh? Kalau tidak sering tadi ini mulai dipecah 2 ya. Apakah memang keterampilannya siswa kurang, capability ya. Yang kedua, keterampilannya gurunya kurang,
atau pengelolaan tentang online-nya kurang. Itu di sini. Ini nanti mumpung apa ya, kok mumpung ya nggak tepat bahasanya itu. Jadi COVID ini bagaimana kita mengukur inilah, tujuannya ke situ. Sekalian mengukur ini ya, nanti ini karena akan memberikan sumbangan kepada pemerintah khususnya Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, untuk menjadikan ini jadi positif semua. Ya. Nah, untuk ke sini baru ditarik ke belakang. Ya tadi itu. Bagaimana infrastrukturnya udah menjangkau daerah yang lemah signal enggak? Terus bagaimana? Adakah misalnya titik-titik yang akhirnya ada anak-anak yang tidak punya komputer, tidak punya HP untuk itu. Nah, ini nanti dipecahkan di sini, ya. Ya. Ini Mas, ini menarik. Jadi 8 tahun lalu sangat lama itu, saya itu ada acara kegiatan menarik mengumpulkan peran swasta dalam pendidikan. Itu bank ikut, sekolah ikut, toko komputer ikut sebagainya. Terus kumpul bersama. Nah, dobrak-belakan, Pak, kami punyanya dana ini, tahu-tahu BPD, Bank Niaga itu merubah konsep. Oke lah Pak, untuk fasilitas sekolah, nanti kalau kredit kami panjangkan, enggak apa-apa. Nah, itu kepala dinas waktu itu bilang ke saya gini, baru kali ini Mas, masalah 8 tahun selesai 1 hari, gitu kan nggak pernah ketemu sebenarnya. Gitu. Nah, ini ya, contohnya ya. Nah, untuk membangun itu, kita nanti ada 4 step. Ya. Pertama, bagaimana internet itu menjangkau ke sekolah atau zonasi yang diharapkan. Nah, ini mumpung di Sonjo, sebenarnya zonasi itu nanti bayangan saya ada 2. Zonasi untuk bidang kesehatan, zonasi untuk sekolah, dan zonasi untuk UKM. Agar UKM yang juga kena COVID ini bisa mengakses internet. Nah, ini kita butuh desain ketersediaan. Ya. Nah, ketersediaannya ada 2, service-nya ada 2 nanti ya, coverage ya. Di mana lingkungan itu bisa diakses internet. Yang kedua, kecepatan yang mumpuni ya. Jangan sampai untuk Zoom itu drop gitu misalnya seperti itu. Ya, maupun untuk jalan. Yang kemudian mampu nggak mengakses aplikasi yang dibutuhkan dari sini. Ini ada hubungannya. YouTube lancar nggak? Pakai misalnya ada aplikasi Ruang Guru, Google Education, kemudian Zoom. Ini memenuhi nggak? Ini tugas kami yang melakukan assessment sehingga nanti layanan yang diberikan di daerah zonasi pendidikan tadi ya ini bisa memenuhi. Nah, terakhir baru adopsi user. Bagaimana mengelola pengguna ini secara baik ya. Guru, siswa, dan orang tua itu nanti ada di sini. Sehingga nanti kalau sama kayak ini nyuwun sewu teorinya Pak Sosiologi Pak Sunyoto Usman itu melihatnya jadi justru ke dampak. Jadi dampak apa yang diinginkan, peluangnya apa untuk perbaikan ini dan adaptasinya apa. Nah, ini kendala ini termasuk teknis tadi. Ya, ini saya lewati saja sehingga yang akan kita petakan itu nanti seperti ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana ujungnya akses internet untuk guru, siswa, dan orang tua ini terjangkau. Nah, di sini terjangkau itu ada 2, jarak mana yang memenuhi untuk terjangkau. Jadi tidak terlalu jauh, tidak perlu jalan sekian kilo untuk itu, ya. Kasihan kalau misalnya nanti hujan deras, petir, masa ngerjakan PR, udan-udanan gitu, Pak. Terus yang kedua, terjangkau dalam arti kita nggak tahu COVID ini cukup lama ya, katakanlah seperti itu, ada beberapa mengatakan itu berarti terjangkau secara ekonomi. Ada nggak insentif misalnya program-program makanya internet ini gratis, ya. Yang berikutnya utilitas, kemudian experience. Nah, experience ini tugasnya daripada pendidikan, kemungkinan kerja bareng dengan kami untuk meningkatkan kapasitas siswa dan guru. Nah, usulannya langsung saja ya untuk singkatnya. Nah, internet yang kita harapkan itu untuk effective e-learning ya atau untuk pendidikan itu bayangan kita seperti ini, Bapak Ibu dan Mas Rimawan. Yang pertama, mampu melakukan teknologinya mampu mendistribusikan informasi dengan tujuan untuk transfer informasi. Nah, pertanyaannya di sini pasti isian informasinya apa? Tadi disampaikan menarik, ada yang buat video, ada yang membuat foto dan sebagainya, berarti kapasitasnya harus mampu untuk mendukung itu. Yang kedua, adakah sesuatu yang harus interaktif? Karena secara teknologi nanti interaktif dan tidak itu beda. Ini kan kelihatan bedanya ya. Kalau pusatnya guru menyampaikan kepada siswa tujuannya transfer informasi, kalau kerja bareng antara guru dan siswa interaktif meningkatkan terampil, skill, kemudian yang terakhir
adanya tugas bersama kolaboratif, membuat virtual, pakai WA, dan lain sebagainya, ini mampu sampai aplikasi. Nah, kita sebagai penyedia internet itu harus mampu memenuhi ini agar tujuan utama pembelajaran itu berhasil gitu. Nah, ini kalau urutannya gini ya, belajar informasi dan seterusnya. Nah, bagaimana model untuk itu ya? Modelnya begini ya. Untuk area, sambil contoh ini aja Pak ya. Ini contohnya yang Gunung Kidul yang sempat masuk koran ya, Desa Petir ya. Desa Petir ini 2 siswa naik ke Bukit Temulawak ya. Kemudian ada tim dari Asosiasi Jasa Internet Indonesia dan tempat kami di Jogja Medianet survei itu. Ternyata di sana sudah tersedia ada 2 titik Desa Petir dan SD Petir. Maka yang dilakukan, apa problemnya di sini? Apakah problem yang pertama itu internetnya kurang bagus, atau yang berikutnya ketersediaannya terlalu jauh dari itu? Itu yang kita pikirkan. Nah, ternyata kemarin temuannya adalah internetnya kurang bagus. Nah, ini kita baru mau memindahkan area itu. Kenapa? Memindahkan, ini problemnya yang kita temui. Ngeloncatinya ini loh Mas Rimawan. ya. Ya, ini caranya. Ya, ini kita baru sudah mendapatkan teknologi yang tujuan utamanya agar mampu meluncati bukit-bukit yang ada di Yogyakarta. Problem kita itu ada 2, di Kulon Progo dan di Gunung Kidul untuk ini. Ini kita kejar. Harapannya nanti paling tidak bisa mengejar bandwidth 16 mega yang bisa di-share. Di-share itu akhirnya seperti ini nanti bayangannya kita. Nah, gambar yang ini ya, nyun sewu tak gedekan ya. Ya. Ini internet bisa disebar kemana-mana, ini sekolah, ini titik-titik seperti itu. Kalau ini yang di kota nggak perlu dibahas yang pakai kabel ya. Ini perencanaan untuk ketersediaan internet itu yang kita lakukan. Nah, bagaimana pertanyaan berikutnya, bagaimana model aksesnya untuk itu? Nah, kita berharap nanti ada satu inisiatif untuk seperti ini ya. Ini contohnya di Nanggulan ya. Ada internet yang digunakan untuk warga. Ya, menyebutnya ada pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi internet itu bisa diakses di rumah. Kalau tidak memenuhi, ada akses yang bersama bisa digunakan. Gantian lah seperti itu, sama satu lagi di sekolah. Sehingga di sini nanti ada layanan internetnya, ada pengembangan konten anak-anak ini bisa upload ini di mana di Gunung di Kulon Progo. Selanjutnya ya, ini contohnya ya, integrasi antara perpustakaan desa dengan internet. Ini yang terjadi apa? Akhirnya adik-adik kita itu pada ke situ untuk internet, tapi dibuat, ini baru aja tak buat nih Mas Rimawan, desain WiFi new normal yang dimana ngaksesnya itu ada protokolnya, berjarak seperti ini, jangan deket-deketan gitu. Ya. Jadi nggak boleh ada gadget tukar-tukaran gadget ya, kemudian harus berjarak dan seterusnya. 2 program ini kayak Rumah Pintar ini juga dulu programnya Gajah Mada juga. Nah, ini monggo aja dinamakan apa saja. Apakah ini namanya pusat kegiatan belajar masyarakat sehingga tadi yang nyun sewu yang jenuh di rumah itu bisa ke pusat ini untuk belajar tapi ya dempet-dempet gitu ya. Terus yang kedua juga bisa menggunakan internet. Nah, silahkan dinamai apa-apa di daerah yang tujuan utamanya ada ketersediaan. Misalnya zonasi ya, 1 kelurahan 1 atau 2 ada tempat-tempat semacam ini. Sehingga harapannya nanti sudah tidak ada isu terhadap persoalan tentang tentang internet ini ya. Jadi ini yang perlu dilakukan. Karena kita juga harus jaga-jaga. Sampai hari ini kan tidak ada satu prediksi ya. Nah, isu tentang problem internet di Yogyakarta ini juga sudah kita komunikasikan dengan Dinas Kominfo daerah. Nih, sekarang nyun sewu saya Monggo. Ya, sebentar saya mau menunjukkan Mas Rimawan lokasi aksesnya. Sebentar. Cara nutupnya gimana ya? Di atas kan ada Pak. Kalau Bapak. Oh iya, oke, yuk sharing nih ya. Oke. Stop share itu. Okay. Stop share. Konten yang sebentar ini ya.
Yang di atas Ini, itu. nah, ini contoh ya. Ini titik-titik, tapi basisnya bukan pendidikan, UKM, yang sekarang sudah diberikan Dinas Kominfo Jogja, sampai hari ini nyala. Nah, ini nanti bisa disosialisasikan, sehingga untuk adik-adik pelajar itu bisa juga melewati ke situ untuk menggunakan ini. Ini sudah saya petakan ya. Ini Sleman, ini Bantul, ya, ini Kulon Progo, ini Gunung Kidul ya. Gunung Kidul itu ada Bobung, Patok, ada Ngelipar, ada Papringan. Ini Mas Rimawan, program yang cerita yang untuk UKM ini kan contoh yang diberikan akses. Nah, nanti coba kita update lagi ya. Saya coba update untuk kelurahan mana yang sudah punya, kemudian yang kedua titik-titik sekolah mana yang sudah punya, sehingga WiFi tanda petik free, gratis ini bisa dimanfaatkan untuk adik-adik dengan harapan tidak membebani orang tua, tapi ya ada ono usaha didik gelem melaku jalan gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu Mas Rimawan yang bisa saya sampaikan mengenai strategi ketersediaan akses dengan model Yunasi tadi. Semoga bisa menjadi solusi bersama. Matur nuwun. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eka, ini kaitannya sudah memberikan ada ide cemerlang nih, bagaimana menggunakan tadi antara satu hub, katakanlah satu jaringan tadi, itu bisa digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan juga untuk UKM, khususnya untuk daerah-daerah yang terpencil. Nah, ini menarik untuk kemudian mungkin ke depan perlu dikembangkan seperti ini. Tadi namanya apa Pak tadi? Bukan rumah pintar ya, tapi rumah apa tadi? Pusat kegiatan belajar masyarakat, rumah pintar itu kok namanya pada senengnya dewe-dewe kok itu. Pintar. Menurut saya monggo saja agar suasana COVID ini menyenangkan, agar bahwa internet itu identis bangun pintar gitu aja. Gitu. Betul. Harus kita brand itu Mas. Ya. Nanti coba misalnya di Ngelipar ada rumahnya siapa, bisa digunakan untuk bersama-sama gitu. Itu juga saya jaga-jaga nanti untuk online training untuk UKM yang sekitar situ kan bisa jadi kumpul gitu. Tapi tadi protokol anunya ya, COVID-nya. Protokol COVID. Ya. Monggo Bapak Ibu, ini keempat pembicara sudah memberikan paparan dan ini ada beberapa pertanyaan. Ini saya bacakan beberapa Bapak Ibu bisa narasumber bisa langsung menjawab. Pertama Mas Gumilang. Selamat malam Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, mohon masukan terutama untuk SD, apakah kebijakan Dinas Pendidikan untuk kompensasi tertinggalnya anak-anak terhadap kurikulum di tahun lalu? Di beberapa negara berkembang ada program Teaching at the Right Level. Program ini adalah tambahan pembelajaran setelah kelas untuk anak-anak yang belum menguasai materi untuk kelas tersebut. Besar kemungkinan anak-anak banyak yang belum kuat kaki-kakinya untuk pelajaran di kelas berikutnya. Sebagai contoh, beliau mencontohkan kesulitan pelajaran matematika di SD kelas 3 misalkan meningkat cukup signifikan. Namun anak-anak belum tentu menguasai teknik dasar yang kelas 2 seperti perkalian dan pembagian. Monggo, bila ada yang dari Bapak Ibu narasumber bisa memberikan jawaban terkait dengan hal ini. Monggo langsung mawon Pak Zen, Pak Adin, monggo. Pak Rim dan para narasumber, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa anak kita yang naik dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, bahkan anak kita lulus SD nanti ke SMP, itu ada beban-beban kurikulum, beban kompetensi yang belum semestinya dicapai. Nah, pasti nanti di sekolah baru kalau yang dari SD ke SMP, nanti ada semacam matrikulasi begitulah. Nanti ada kita jajaki dulu. Ada kompetensi-kompetensi di semester akhir itu yang tidak sempat secara maksimal dicapai oleh anak-anak. Demikian pula yang naik kelas. Yang naik kelas juga ada materi, ada kompetensi di kelas 5, ketika naik kelas 6 juga ada yang belum dikuasai. Maka nanti di kelas 6 juga akan ada semacam pemadatan atau apapun namanya. Intinya bahwa jangan sampai ketika dalam sebuah satuan pendidikan satu jenjang itu yang mestinya utuh seluruh muatan kompetensi itu dicapai, ada yang tidak tercapai.
Nah, ya kalau nanti COVID ini nanti hanya berakhir di tahun 2020, kemudian 2021 itu insya Allah sudah normal kembali. Nah, di sanalah kita akan kejar seluruh ketertinggalan kita di yang kemarin Februari sampai Juli, kemudian nanti Juli sampai Desember. Demikian Pak Rim, kira-kira gitu ya. Monggo, Pak Malik, dari Pak Adin mungkin. Oke Pak, mungkin menambahkan saja ya. Yeah. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi juga memang sangat penting untuk matrikulasi karena memang anak-anak sekarang ya hanya memilih, guru-guru juga kami tekankan hanya memilih untuk adik-adik utama, setidaknya itu sebagai pondasi awal nanti jika nanti harus naik kelas, kemudian ada materi baru, setidaknya pondasi awal itu adik-adik utama sudah tersampaikan. Tapi yang jelas memang harus dilihat nanti seperti apa kondisi normalnya ketika memang sudah tatap muka. Karena ini juga pernah kejadian ketika perpindahan kurikulum dulu ya, dari kurikulum K13 ke KTSP kembali, itu kan juga karena kurang dalamnya matematika sehingga matematika dikeluarkan dari tema, ya itu kan pernah kejadian seperti itu. Dan kami ketika mengajarkan di kelas 6 itu, saat itu anak kelas 5 naik kelas 6 itu, kebetulan saya ngajar kelas 6 matematika saat itu semester itu hampir seperti 1,5 semester. Jadi kita mencoba untuk mencari solusi agar anak-anak juga bisa tercapai gitu, apa materinya gitu kan. Sehingga besok ketika sudah masuk itu tidak terlalu berat gitu kan. Mungkin gitu Pak Rimawan, tambahannya sedikit gitu. Yeah. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Wuri Handayani. Beliau menanyakan, Bapak Ibu pembicara mohon juga diberikan informasi atau update bagaimana kondisi pembelajaran di sekolah luar biasa. Hal ini mengingat bahwa kesulitan yang dihadapi anak-anak disabilitas lebih kompleks dibandingkan dengan non-disabilitas. Juga bagaimana kebijakan yang diberikan sekolah atau dinas pendidikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah luar biasa, termasuk juga anak disabilitas. Monggo, terus pundi ini ya. Pak Barun, pilih. Yeah. Kebetulan untuk sekolah luar biasa itu kan di bimbingannya provinsi. Sementara untuk kami dinas kabupaten adalah sekolah-sekolah yang menyelenggarakan inklusif. Tapi pada dasarnya SLB maupun inklusif adalah pemberian layanan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Saya kira skemanya sama. Skemanya sama, bahwa kompetensi-kompetensi yang belum bisa dicapai pada semester ini atau semester kemarin, maka pada semester berikutnya mesti kita akan kejarkan ketika nanti suasana sudah aman. Kurikulum yang kita bebankan nanti, kita sudah simulasikan pada waktu kita tanggal 13 Juli, kita akan kita pilah-pilah KD-KD mana yang bisa kita capai dengan model pembelajaran di rumah atau daring atau apapun. Sementara ada kompetensi dasar yang tidak memungkinkan dicapai tanpa tatap muka. Nah, itulah yang kemudian kita save, kita tunda pada waktu menunggu pada waktu nanti sudah normal kembali. Semuanya saya kira baik SLB, inklusif dan yang reguler juga akan mengalami hal yang sama. Begitu Pak Rim. Iya, betul. Ada lagi dari Bu Afin, menikah untuk Bapak Ibu narasumber, tantangan BRD bagi siswa SD, khususnya kelas 1, 2, 3, begitu banyak, karena memang tidak ada persiapan. Tetapi dalam semester depan, belajar dari pengalaman dan ada waktu 2-3 minggu untuk menyiapkan kelas lebih baik. Apakah sudah ada rencana tersebut? Monggo, Pak Adin, Mbak Billy. Ya, ini kembali saya lagi nih ya. Monggo. Kita memang sedang mempersiapkan lebih banyak kepersiapan terpenuhinya protokol kesehatan. Nah, untuk materi-materi yang lebih fisik, terutama kelas-kelas awal, kelas 1 SDMI, ini memang belum menemukan sebuah solusi.
Karena di sana kecuali nanti kita integrasikan dengan orang tua, tapi coba nanti ya. Kalau tatap muka tidak, kemudian bagaimana anak bisa baca tulis, sementara dia belum bisa. Tanpa bimbingan guru nggak mungkin bisa baca. Nah, tapi nanti pasti ada solusi. Coba nanti ada overtentor gitu ya kira-kira itu. Jadi orang tua yang kita ajak ke sekolah 1 minggu sekali, nah kemudian kita berikan bahan. Kemudian seminggu berikutnya orang tua datang ke sekolah untuk kita saling melaporkan kan gitu. Dan sesekali nanti kita tugasi guru kunjung ke rumah-rumah untuk cek pada anaknya. Sebab kekhawatiran dari perspektif kesehatan kan, kalau anak-anak kelas 1 kumpul kan nggak mungkin dia akan tahan menjaga jarak. Nah itulah yang kita khawatirkan. Tapi kalau bapaknya atau mboknya yang kita kumpulkan, insya Allah nanti bisa menjaga jarak gitu ya. Nah, ini kira-kira masih seperti itu. Dan kita belum dapatkan formula yang pasti. Jujur saja akui seperti itu gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Arif. Iya, matur suwun. Nah, ini pertanyaan yang dari penanya di chat terakhir Pak Oki. Dia mengatakan, selamat malam Bapak Ibu narasumber. Saya ingin bertanya terkait masa new normal yang akan datang di mana telah belajar tatap muka. Bagaimana kesiapan khususnya dari sisi fasilitas atau sarana penunjang kesehatan dari pihak sekolah? Apakah akan ada tindakan pencegahan di sekitar sekolah? Dan bagaimana pihak sekolah ataupun pemerintah dalam memenuhi persyaratan fasilitas kesehatan tersebut seperti hand sanitizer, masker, dan lain-lain? Apakah setiap sekolah telah memiliki alokasi anggaran tersendiri atau ada ketentuan dari pemerintah? Monggo, ya, atus budi. Ini saya lagi kelihatannya. Monggo dipotong Pak. Kita kembali ke asas dasarnya bahwa pendidikan itu tanggung jawab semua. Ya tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga. Yang sekiranya keluarga masih bisa menopang, ya kita serahkan kepada keluarga. Misalnya masker. Masker itu kan 3.000. Tapi kalau ngumpul di sekolah, ada satu sekolah loh yang tidak punya kemampuan membeli masker. Itu artinya barang-barang protokol yang memungkinkan orang tua itu menyediakan, ya menyediakan. Nah, sekolah akan kami coba, karena kondisi sekolah kita sangat-sangat bervariasi. Yang pagi kita tekankan adalah bagaimana kesiapan sarana cuci tangan. Maka kita prediksikan kan 50% terlebih dahulu. Dan 50% itu kalau satu kelas itu 28, maka satu wastafel itu kan cukup antri untuk 14 orang. Nah, seperti itu. Kalau antrinya lebih dari 14 orang itu pasti sudah akan berdesakan lagi. Insya Allah kami bisa. Dan juga tidak harus bahasa Jawanya nerucuk wastafel di setiap sudut. Nah, kira-kira satu kelas satu wastafel. Kalau kelasnya ganda ya nanti juga tidak harus di wastafel. Nanti ada yang kelas ini ke kamar mandi di sini begitu. Nanti juga nggak elok kalau kemudian akhirnya halaman penuh wastafel juga nggak, dari sisi estetis juga nggak nyaman gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau sabun, kemudian sarana air, kemudian sarana air cuci tangannya wastafel atau keran-keran, saya kira sekolah mampu dengan dana bosnya gitu, mampu untuk menyediakan. Ini yang dari pemerintah. Nah kemudian bagaimana nanti kebersihan, penyemprotan, insya Allah kami dari pemerintah siap untuk membackup secara berkala melakukan penyemprotan di lingkungan sekolah itu. Nah kemudian kita juga mencoba di beberapa sekolah, toh masyarakat juga banyak partisipasi, kita juga akan gelar bersama di sekolah ini, dibutuhkan masker, saya kira nanti akan ada masker datang ya. Kami kemarin PGRI Gunung Kidul juga melakukan gerakan 1-2. Gerakan 1-2 itu satu orang guru menyediakan 2 masker untuk kemudian dibagikan kepada anaknya atau siswanya atau tetangganya gitu. Dan kalau nanti dibutuhkan pasti itu masker akan datang sendiri dari guru, dari pemerintah dan dari orang tua. Dan saya yakin nanti ada orang tua yang menyediakan masker itu lebih dari 50 untuk dibawa ke sekolah. Inilah
Bukti bahwa pendidikan itu milik kita bersama kok. Tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah. Orang tua pasti, masyarakat juga. Matur nuwun Pak Rim. Nah, ini tadi ada pertanyaan ini dari untuk Pak Anu ya, untuk Pak Eka. Bagaimana cara akses internet gratis itu Pak Eka? Bisa untuk teman. Nah, ini monggo Pak. Monggo Pak. Halo. Halo. Monggo Pak. Ya, ada pertanyaan ini terkait dengan akses internet gratis itu Pak, karena untuk teman Bu Nuning katanya. Oh ya. Baik Bu. Untuk pendekatan internet gratis itu ada dua cara, memang di-provide untuk diberikan internet. Tapi yang kedua bisa layanan internet yang sudah di-provide oleh pemerintah secara gratis, WiFi gratis itu di-extended sendiri, extended itu dipanjangkan sendiri atau dikonekkan dengan swasembada warga, itu juga bisa juga. Jadi ada dua ya. Kalau mau cepat, saran saya mending swasembada warga. Jadi ditarik sana habisnya 1 juta, ternyata nek udunan 100 ribuan per rumah, itu udah bisa jadi kan gitu, seperti itu. Ya, itu ambil contoh kalau kita pernah dengar di Jogja Kampung Cyber itu kan swasembada, internetnya satu terus diolor-olor, ditarik-tarik sampai ke rumah-rumah gitu. Nah ini contohnya itu. Tapi yang kedua kalau mau cepat ya begini aja Mas Rimawan, nanti saya coba mendata titik-titik akses internet gratis itu dari mana aja di DIY. Nanti coba di Sonjo Group kita share ya, sehingga nanti mungkin seperti itu. Ya Bu Nuning, dalamnya mana itu? Bu Nuning belum, monggo Bu Nuning langsung saja ini, monggo Bu Nuning. Kalau saya di kota sih, tapi kan kami melakukan pendampingan ke beberapa kabupaten yang lain, ada Sleman, ada Bantul, ada di kota juga. Makanya mereka mungkin kan punya setiap bulan sekali atau apa ya, mereka kan ada pertemuan-pertemuan rutin kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada internet gratis kayak gitu, mungkin mereka bisa belajar, apalagi di ini dampak COVID ini, teman-teman kan akhirnya memaksimalkan dengan menggunakan HP mereka masing-masing. Bagaimana? Jadi saya juga lagi ngajarin ketika menggunakan Zoom itu seperti apa, karena kita harus komunikasi dengan mereka dan sebagainya. Dan saya juga lagi ada beberapa semacam training-training online, begitu saya mencoba ngajarin mereka seperti kemarin Bu Kuni ngajarin teman-teman, saya juga mencoba mereka seperti teman-teman Godean, Bantul, bahkan Gunung Kidul. Nah ini Gunung Kidul yang kemarin banyak hambatannya karena sinyal juga Pak, karena ketika kita dengan mereka ada di Playen, teman-teman ada di Playen, itu juga ternyata ada kendala sinyal yang tidak bisa lancar gitu. Jadi karena kita butuh monitoring mereka, kegiatan mereka, dan saya juga membutuhkan mereka ketika ada kondisi-kondisi di sekitarnya seperti apa kayak gitu. Jadi menggunakan online ini sangat dibutuhkan, tapi belum semua teman-teman itu bisa memaksimalkan HP mereka masing-masing begitu. Itu juga karena terkendala ini internet. Karena mereka selama ini hanya menggunakan kuota data kan Pak, jadi mungkin kurang kuat begitu. Ya. Iya. Baik Bu, coba begini saja, nanti untuk titik-titik yang dirasa kurang bagus, nanti coba kita dekati. Yang pertama tentang ketersediaan agar signal itu bisa mencapai sana dengan baik. Tapi andaikan pun tidak, coba nanti didesain dengan model tadi. Pendekatan pelayanan internet itu ada dua sebenarnya. Ada dengan cara aksesibilitas, di mana orang bisa terdekat mengakses. Nek zaman dulu kalau internet belum ramai, di sepanjang Jalan Kaliurang itu ada namanya warnet. Nah itu namanya aksesibilitas. Jadi titik-titik yang bisa digunakan bersama.
Tapi kalau kalau pendekatan lain dengan densitas, jadi dipastikan semua orang di titik Madon bisa. Tapi kalau itu terlalu lama, mungkin nanti dengan aksesibilitas. Sehingga kalau untuk bisa membantu Ibu tadi, coba ada dua cara. Yang pertama nanti coba saya petakan di Jogja ini titik-titik mana yang ada Wi-Fi-nya akses itu di mana saja, ya. Satu itu, atau yang kedua bisa menginfokan ke kita mengenai Anda di mana kok nggak bisa ada internet, itu juga sangat membantu. Kayak tadi di materi saya kan kebetulan wartawan yang angkat ada anak yang sampai naik gunung, nah itu kan menjadi concern gitu ya, menjadi concern karena itu kami pernah punya pengalaman tuh cukup lama ya, mungkin sekitar 7-8 tahun tuh di Bantul. Bantul itu saya memperbaiki internet itu ada anak-anak ngantri, ada 30 dengan orang tuanya. Kok ngantri? Karena internet paling bagus ya di sini, Pak. Jadi kalau Bapak itu nanti selesai nyala bagus, kita gantian make, misalnya seperti itu. Itu ini ya, kecuali di kota itu bisa cepat. Jadi ada nanti saya Bu Nuning ya, coba saya petakan program-program internet gratis itu kan macam-macam ya, ada untuk sekolah, untuk UKM, nanti kita petakan yang utamanya memudahkan siswa-siswa. Paling tidak guru bisa memberitahu, Pak, di mana toh di Jogja ada internet Wi-Fi akses gratis sehingga balik ke sana. Nah, nanti saya dengan Mas Rimawan di Sonjo bisa mendesainkan protokol COVID-nya ya. Nanti tak gambarkan caranya itu supaya menggunakannya juga bisa aman. Ya, kemudian yang berikutnya mungkin ada baiknya saran beberapa sekolah kan udah mendapatkan internet. Apa bisa mulai dilakukan scheduling siswa untuk bisa menggunakan ya, tapi tidak bersamaan ya, bisa gantian. Itu mungkin juga solutif karena saya lihat rata-rata di Jogja itu sudah rata-rata udah menggunakan internet ya. Saya itu punya lucu itu di Hargotirto sana ya, di atas itu ada sebuah SMP. Tak tanya, Pak, kalau mati kok nggak komplain? Kami itu nggak ada signal, Pak, adanya Wi-Fi itu. Jadi kalau saya mau komplain, mari dulu tengah lapangan basket, ono angin titik nanti signal bagus bagi telepon Anda, itu terjadi juga gitu. Nah ini nanti kebetulan yang Hargotirto itu dulu saya yang ikut masang 2 kali situ. Jadi itu ya Bu Nuning ya, nanti coba saya kerja bareng dengan Mas Rimawan, coba saya saya collecting data-data dari masing-masing daerah untuk yang internet gratis tadi ya. Kemudian yang kedua, boleh tahu nggak ya Bu Nuning dari siswa, Anda tidak gratis. Ya, siswa itu atau orang tua itu paling aman itu kira-kira pengeluarannya berapa, itu juga penting ya, penting karena pentingnya begini, jangan sampai nanti operator-operator di Yogyakarta itu memberikan ini memperjuangkan ya, memberikan tarif yang kemahalan sehingga anak-anak itu akhirnya tidak bisa akses dengan baik. Ini juga kita perlu informasi ya orang-orang tua itu mau mengeluarkan berapa, karena saya lihat beberapa sekolah seperti sekolah anak saya itu dipotong SPP-nya katanya supaya bisa untuk bayar pulsa katanya seperti itu. Nah, ini strategi ini juga penting ya. Terima kasih Bu Nuning. Mas. Monggo, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo loh. Ada tambahan pertanyaan, monggo. Ya. Ini Bu Titi kayaknya mau monggo Bu Titi Haryani, langsung saja Bu. Bu Titi tadi. Nah, monggo Bu Titi. Dari Kulon Progo ini, monggo. Halo. Kalau Bu Titi menanyakan tentang titik internet gratis di Kulon Progo, Pak Eka. Oh iya, oke, ya. Sebenarnya saya sharekan ya titiknya. Ya, sama satu lagi Bu, di daerah Candirejo, Semin, Gunung Kidul, akses internet juga tidak lancar. Ini dari Bu Indah Siswati. Oh iya, baik Bu. Ya, ini
Untuk desa, sebenarnya semua desa di Yogyakarta itu sudah terjangkau. Artinya, andaikan ini Kulon Progo ya, Bu ya, ini ya. Jadi sekali lagi, sebenarnya lebih banyak dari itu, tapi kebetulan saya belum lengkap mengumpulkannya. Nanti saya sampaikan Mas Rimawan, khusus grup yang pendidikan ini nanti saya sharekan data terlengkap mengenai di mana titik akses gratis itu. Ini contoh ya. Bali Desa ini semuanya mendapatkan internet dan rata-rata 5 megabit. Jadi ini cepat ya. Kalau UKM ini lebih besar lagi sampai 10 mega ya. Ini untuk Gunung Kidul ya, ini titiknya ini ya. Ya nanti ke sana aja Pak minta waktu untuk itu. Ini Kulon Progo. Ini ya. Jadi ini untuk apa? Kulon Progo ya, itu sampai Kebun Teh itu di atas itu ada. Nah, Gunung Kidul yang non ini ada, tapi belum saya capture. Kebetulan ini saya baru selesai capture yang apa? Yang UKM ya, yang UKM diberikan gratis. Sebenarnya Gunung Kidul itu sampai mana ya? Sampai, nah ini Semin ada ya, Akar Wangi Semin. Ya ini juga cepat. Ini malah di rumahnya ada anunya, ada apa pendoponya, jadi bisa untuk akses juga gitu. Semin, terus setahu saya Gunung Kidul itu udah sampai Sadeng kita menggelar jaringannya ya untuk apa? Untuk Gunung Kidul. Kalau Kulon Progo ini ditambah desa-desa ini ya. Ya, kalau apa? Harusnya ini ada ditambah 60 desa ya, tapi belum sub capture. Mungkin nanti saya via Mas Rimawan untuk nge-share untuk titik-titik yang bisa membantu warga untuk akses internet, mungkin plus sekolah mana saja yang sudah diberikan. Begitu Mas Rimawan. Ini ada 2 penanya, monggo Bu kami berikan kesempatan pada Pak yang raising hand, ini Pak Yuri dan Bu Afin. Monggo Pak Yuri dulu. Oke. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Yuri. Saya agak tertarik ketika membicarakan akses internet ya. Kebetulan karir saya 10 tahun itu saya di provider, di salah satu provider. Jadi ya lumayan cukup ngerti karena saya juga pernah pegang Jawa Tengah kebetulan di provider tersebut. Nah, sebenarnya saya punya ide ya, lebih ide bahwa gini. Contoh kayak Kota Jogja. Kota Jogja ini sebenarnya kalau mau dibilang bisa nggak sih akses internet gratis ada di mana-mana, itu sangat memungkinkan karena saya tahu persis bahwa provider yang ada di Jogja ini, khususnya Kota Yogyakarta dan Kidul, itu rata-rata pendapatannya itu luar biasa sekali, Prof. Dan saya insya Allah masih punya lah data-datanya ya, maksudnya BTS-nya juga cukup banyak sekali di Kota Jogja. Dan sebenarnya kalau misalkan mau kompak aja misalkan dari gubernur turun ke mana, kita saling bersinergi seperti itu, harusnya di BTS yang mereka punya pemasukan atau revenue yang sangat-sangat tinggi, itu sebenarnya bisa mereka untuk sharing untuk apa, kelebihannya itu diberikan internet gratis, Prof. Karena boleh dibilang dari sewa tanahnya sewa building BTS di Kota Jogja itu nggak ada yang murah, Prof. Kan kalau misalkan itu ya lahan-lahan tersebut dibikinin payung hukum yang jelas, saya rasa itu bakal, namanya internet gratis di seluruh wilayah itu bukan sebuah keniscayaan, karena konsepnya kayak di Gunung kelihatannya tandus, padahal revenue-nya tuh tertinggi. Di Kota Jogja ini revenue tertinggi itu ada di Kota Jogja, Sleman, Gunung Kidul, Kulon, setahu saya paling terakhir. Nah, artinya apa? Di kota-kota yang sudah benar-benar mereka punya apa ya, udah untung ya, ibaratnya sudah untung dan cukup lumayan. Kota Jogja itu sangat lumayan sekali, ya. Bahkan untuk provider sekelas yang nomor 3 nasional aja pendapatannya itu udah sangat lumayan sekali di Kota Jogja ini. Misalkan di sharing persennya aja, itu saya rasa cukup loh membiayain internet gratis. Dan itu udah bukan. Dan mereka juga
mereka nyetak duitnya kan dari situ, Prof. Iya. Kan tahu, saya sangat ngerti ini gitu, karena saya bertahun-tahun saya tanda tangan proposal bangun BTS, saya tanda tangan proposal untuk tower di A, B, C, D, saya juga ikut tanda tangan, dan ibaratnya kalau misalkan bisa digerakkan dari level provinsi, saya yakin itu cepat gitu loh, dan nggak gampang karena kan pemerintah dan minta uang gitu loh ke provider tersebut, tapi lebih ke kamu kan udah untung nih di sini, ayo servismu mau dikeluarin sekian sedikit buat rakyat, seperti itu saya rasa oke gitu loh. Mungkin itu dari saya. Siap, monggo Bu Afin. Ini lobet, beliau lobet katanya. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Ini diskusinya makin menarik nih, makin malam. Monggo wonten malih. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Mungkin Bu Titi, mungkin mau menanyakan sesuatu tadi? Nggih. Nuning, Pak. Oh, nggih, monggo. Bu. Cuman ini aja untuk mungkin metode teman-teman yang disabilitas, yang kemarin siswa-siswa disabilitas selama masa COVID ini pembelajarannya menggunakan apa ya? Karena kalau yang lain bisa menggunakan gadget, tapi kalau teman-teman yang tentunya tadi sudah ditanyakan Mbak Wuri, tapi sekarang realnya itu mereka selama masa COVID ini pembelajarannya menggunakan apa ya? Gitu. Terima kasih. Nggih. Monggo Pak Adin, Bu pilih atau Bu Ana tadi yang dari SMP dan SD mungkin lebih mengetahui kondisi lapangan, monggo. Nggih, coba jawab sedikit nih, Pak. Nggih. Nggih. Kalau untuk SLB itu kan memang khusus gitu, kami sendiri juga kalau di SMP SD mesti nggak paham gitu karena tidak ada pembelajaran khusus di kami gitu. Kalaupun ada itu kan sudah ditentukan oleh pemerintah sekolah-sekolah mana yang ada anak inklusinya dan mana yang tidak gitu. Dan itu memang khusus gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran selama ini mungkin memang kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu memang lebih banyak di motorik ya, di keterampilan. Jadi banyak tugas yang diberikan itu memang di keterampilan, termasuk pendampingan orang tua itu memang harus ekstra. Ya. Jangankan yang disabilitas gitu, yang anak-anak biasa seperti di kami saja ya di SMP itu, ketika di rumah orang tuanya sudah benar-benar banyak yang ini, udah banyak yang mengeluh gitu, stres Bu, saya ngurusi anak saya, ngurus anak EDW kok stres gitu ya. Itu banyak ternyata. Nah, itu memang lebih banyak ditekankan di keterampilan. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan itu lebih pada bagaimana motorik mereka itu bisa dijalankan dengan baik begitu. Dan itu memang harus sangat diawasi oleh orang tuanya, termasuk pemantauan dari guru pun juga tidak bisa ke anak, tidak seperti kami yang langsung bisa memantau anak bagaimana mereka mengerjakan tugas, bagaimana mereka sampai di mana prosesnya mereka bisa dan tidaknya itu kita bisa langsung ke anak. Tapi kalau untuk disabilitas jelas tidak bisa, itu mesti ke orang tua. Jadi komunikasi yang terbangun itu mesti harus dari orang tua ke guru atau sebaliknya begitu. Seperti itu untuk disabilitas, saya kira seperti itu. Enggak Pak Adin, Bu pilih ada yang tadi, yang inklusif tadi. Oh, gitu Pak. Baik. Ini hampir sama dengan Bu Ana tadi ya. Kami memang terkendala karena kami benar-benar mengandalkan orang tua. Saat ini kami punya anak yang memang seperti tunarungu misalkan itu juga ketika video juga nggak bisa mendengarkan ya. Dan memang orang tua menjadi poros utama ketika untuk menjelaskan kepada anak-anak. Guru sifatnya memang harus memberikan panduan kepada orang tua, kemudian dilanjutkan kepada anak, dan itu harus komunikasi secara intensif. Kemarin juga kita masih mau bahas karena orang tua itu istilahnya ditawari untuk ada guru pendamping, datang ke sana pun masih sangat worry gitu. Jadi ya kita semaksimal saja menggunakan
berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Mungkin nanti ke depan ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Nanti ini kan tahun ajaran baru kan memang dari sekolah pastinya semuanya menyiapkan solusi terbaik sesuai dengan kondisinya masing-masing. Gitu, Pak. Saking Pak Bahrun, Mbak pilih, monggo Pak, kalau ada. Iya Pak, kembali ke pernyataan saya yang di depan bahwa anak-anak PAUD, anak-anak kelas-kelas awal di sekolah dasar, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, kalau kemudian dinyatakan daring itu masih sangat jauh dengan daring. Jadi target kita ya di rumah. Jadi ya yang penting anak bisa di rumah dan sehat terlebih dahulu. Nah sementara untuk kompetensi-kompetensi nanti akan bisa kita kejarkan pada saat-saat yang normal. Jadi sama yang kelas 1, PAUD bahkan baru di putaran kelima inilah yang kita nyatakan masuk. Di putaran 1 sampai 4 itu PAUD itu libur. Nah, maksudnya putaran kan tiap 2 minggu itu kan kita evaluasi belajar di rumahnya. Ini belajar di rumah yang kelima. 1 sampai ke 4 itu anak-anak PAUD baik formal maupun non formal itu semuanya libur, sebutannya bukan belajar di rumah. Nah, baru di putaran kelima ini kita sebut belajar di rumah dengan maksud akan masih ada interaksi karena ini sudah akhir tahun. Bagaimana dia akan mengakhiri belajarnya di TK, di RA, karena nanti juga akan melanjutkan ke pendidikan berikutnya di sekolah dasar atau di madrasah gitu ya. Lebih banyak kepada layanan studi lanjut saja, bukan pada pembelajarannya. Saya kira demikian Pak. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Pak Prabowo. Ini menarik. Monggo Pak Prabowo, langsung saja Pak disampaikan. Monggo Pak. Ini udah ini Pak ya. Nggih. Untuk ngomong Diki. Halo. Terima kasih. Udah kedengeran Pak Rim? Sampun, monggo. Oke. Ingat dalam chat itu tadi saya nulis bahwa apakah mungkin kita memberikan semacam sekolah atau khusus bagi para orang tua. Mengingat dalam pembelajaran daring ini kan mereka itu mendampingi anak-anaknya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari hampir mayoritas orang tua terutama di Indonesia itu mempercayakan masalah pendidikan dan pengajaran itu hampir seluruhnya kepada sekolah. Sehingga pada saat ini mungkin mereka sedikit lama. Demikian aja. Kira-kira pendapatnya seperti apa? Terima kasih. Ya, makasih Pak. Monggo Bapak Ibu. Ini ada ide menarik nih. Bagaimana membawa sekarang bukan anaknya tetapi juga orang tuanya kemudian diberikan pembekalan. Monggo kados pundi? Boleh saya? Monggo Bu. Buana dulu. Monggo Buana dulu. Oh, ya, siap. Ya. Baik, kami di sekolah ya Pak, di bawah naungan jaringan sekolah Islam terpadu memang kemarin sempat mengikuti arahan dari Ketua JSIT Pusat ya, Ustadz Muhammad Zahri. Jadi beliau memang menekankan di sini. Jadi kesiapan orang tua untuk kemudian bisa mendampingi anak-anak gitu. Jadi sangat wajar ketika kemudian mereka terkaget-kaget gitu harus mendampingi anaknya sendiri di rumah. Kemudian sebenarnya mereka juga dihadapkan dengan kondisi mereka tetap harus bekerja begitu. Kalau di awal-awal kemarin mungkin mereka sama-sama libur gitu ya, artinya di rumah dulu begitu. Tapi di mulai bulan ini kan mereka sudah aktif lagi dan itu banyak sekali pertanyaan bagaimana besok mereka harus mendampingi anak-anak begitu. Nah, yang menarik itu yang disampaikan oleh Pak Zahri itu memang, dan kami juga akan berusaha membuat formula untuk ini nanti bersama yayasan, dan mungkin juga kami akan meminta arahan dari Pak Bahron dari Dinas Pendidikan ya, itu tentang sekolah orang tua. Jadi parenting ya sekolah orang tua, dan itu sebenarnya di JSIT sudah dilaksanakan lama. Jadi Bapak kalau misalnya sempat besok melihat beberapa sekolah IT di Jogja, mungkin yang besar-besar itu ya, yang Lukman Hakim itu, Abu Bakar gitu,
itu ada SOT Pak, ada sekolah orang tua, dan itu dilaksanakan secara rutin. Di kami juga dilaksanakan secara rutin. Nah ini mungkin yang berbeda kalau kemarin juga tetap melaksanakan dengan tatap muka. Nah sekarang kita melaksanakan dengan sistem online. Nah di situ nanti kita akan memberikan materi-materi yang intinya bukan memberikan materi ya. Jadi kita akan melaksanakan komunikasi lebih intensif bahwa memang sebenarnya pendidikan itu kan pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua. Kita di sekolah itu kan memfasilitasi begitu, memberikan fasilitas seperti itu. Nah, nanti kita bagaimana kemudian bisa melaksanakan pendidikan bersama-sama. Jadi sekolah orang tua itu bukan hal baru sebenarnya untuk JSIT, tetapi ini akan menjadi penting ketika menghadapi kondisi krisis semacam ini gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ditawarkan dan kami coba juga akan membuat formulasi yang sama bahwa memang ada perpindahan gitu ya, perpindahan tempat dari anak tadinya sekolah belajar di sekolah kemudian harus belajar di rumah. Itu kan pertama memang merubah lingkungan belajar. Kemudian yang kedua, karena lingkungan belajarnya berubah, itu mesti cara belajar mereka juga akan berubah itu. Nah, cara belajar yang berubah itu nanti ketika orang tua memang akan mesti sulit ya, dua-duanya misalnya ada ayah dan ibu dua-duanya sama-sama bekerja, mungkin banyak ya yang ayah ibu dua-duanya bekerja, maka dibangun lingkungan belajar di dalam rumah begitu. Kita akan mencoba gitu ya, akan mencoba bagaimana kemudian si kakak bisa mendampingi adiknya gitu, atau kemudian itu namanya peer counselor nih, jadi tutor sebaya. Jadi kita juga sekaligus mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan leadership gitu ya kepada anak-anak kita, punya tanggung jawab terhadap adiknya gitu. Biasanya kalau anak-anak itu kalau ditinggal orang tuanya itu malah mereka akur loh gitu. Akur kayak anak-anak saya itu kalau kami di rumah dua-duanya gitu ya, orang tuanya di rumah itu rewel banget itu. Tapi kalau sudah dua-duanya ya seperti itu. Ya, kalau dua-duanya sudah di luar rumah gitu, itu simbahnya menyampaikan itu tadi mbaknya ngajari ini sama adiknya gitu. Nah itu berarti mungkin sebenarnya memang anak-anak kita itu punya potensi di situ, hanya kita yang kurang mempercayai mereka gitu. Kita yang kurang mempercayai mereka. Jadi itu ada sekolah orang tua itu juga akan lebih kita intensifkan. Saya pikir itu juga penting untuk sekarang ini gitu ya. Untuk sekarang ini juga penting, dan itu jangan dikeluhkan lagi karena memang kita harus merubah mindset kita. Ini bukan dalam kondisi normal gitu ya, ini adalah kondisi krisis gitu. Itu yang harus ditekankan. Mungkin itu Pak. Monggo Pak Bahrun tadi ada tambahan Pak. Monggo. Oh iya, kita berharap tidak terlalu lama ya. Jadi kami juga mendapat keluhan dari orang tua bahwa ternyata ngasuh anak satu orang saja susah, berarti Pak Guru lebih susah itu ya. Tapi sebenarnya kami nggak ada niat, bahasa Jawa ini tidak punya niat sedikit pun untuk melehke pada orang tua, itu karena kondisi saja. Muga-muga kita sedang akan bersekolah orang tua nanti suasana sudah normal kembali gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau parenting itu kita sudah galakkan di sejak dulu, hanya memang materi parentingnya tidak pada pembelajaran seperti ini. Lebih banyak bagaimana orang tua mendampingi dalam belajar, lebih banyak mendampingi dalam mengegulkan penciptaan karakter dan sebagainya. Dan memang ini kan dadaan COVID, tidak ada pengumuman terlebih dahulu, sehingga kita tidak menyiapkan. Itu intinya. Jadi harap kita agak tenang aja dulu, moga-moga segera lewat, kemudian bisa kembali normal, guru bisa interaksi lebih baik dengan anaknya kembali, orang tua juga lebih mendapatkan pembelajaran dari suasana ini, bahwa bisa lebih memperhatikan pada putra-putrinya. Demikian Pak Arim. Iya Bapak Ibu, kira-kira karena waktu juga yang sudah larut malam. Jadi kalau saya boleh tadi menyarikan dari apa yang kita diskusikan hari ini, saya sangat menarik sekali banyak yang masih masuknya. Monggo Pak Eka, monggo dikatakan. Kebetulan untuk tahun-tahun 2019 sampai ini tuh
saya dilibatkan di program digital parenting itu pernah ngisi saya di Lukman Hakim sama Abu Bakar itu 2 kali. Memang pertanyaannya kebanyakan bahwa belajar IT itu anak-anak itu ada tapi untuk orang tua nggak ada gitu ya. Gitu. Nah tapi ini yang menarik begini untuk beberapa perbandingan di negara nanti nyuwun sewu kalau sempat masuk code.org itu sudah orang input itu sudah bisa 3 sebagai orang tua, sebagai siswa, sebagai sebagai guru atau admin. Tetapi penekanan saya di sini sebenarnya adalah bagaimana kita bersama-sama di rumah itu meningkatkan utilitas daripada IT ini untuk menjadi tadi itu Bu Nuning sampaikan Pak Baru untuk pengalaman baru orang tua sebagai fungsi adaptasinya gitu. Ini yang perlu kita monitor ya, karena begini sebenarnya keseharian itu bisa dipakai ya, misalnya ambil contoh ya, kalau bapak karena misalnya sepeda motor atau mobilnya butuh ban, Dek, carikan ban yang murah merek ini, itu keterlibatan itu penting. Nah itu hal kadang yang sepele. Nah mungkin masukan saya dulu pernah saya sampaikan ke Mas Rimawan, misalnya ada Sonjo Pendidikan, misalnya kita mendesain satu guidance selama COVID ini bagaimana sebaiknya orang tua mendampingi di rumah dengan desain yang sederhana gitu ya, satu guidance gitu sehingga nanti itu cukup membantu ya kegiatan-kegiatan sederhana yang untuk ke sana, termasuk ukuran penghargaannya itu kalau di era digital memang ya berbeda gitu ya. Ya perlu kita pikirkan ya. Mungkin itu Wah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang kami di Sonjo ini mohon maaf ini kalau tema pendidikan itu baru kita diskusikan setelah Sonjo itu berapa bulan ya, 3-4 bulan. Memang awalnya itu memang misi Sonjo itu berdiri untuk 2 hal, yaitu adalah untuk membantu kelompok rentan dan kelompok berisiko. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kami fokuskan selama ini itu adalah 2 hal, yaitu adalah kaitannya dengan masalah bagaimana menggulirkan ekonomi dengan protokol daring tentunya, protokol COVID tentunya, itu untuk menggerakkan perekonomian lagi, mengalihkan dari transaksi fisik ke transaksi daring. Yang kedua itu adalah menjamin rekan-rekan terutama mendorong membantu teman-teman yang ada di kesehatan. Itu mereka adalah kelompok-kelompok yang berisiko itu untuk terpenuhi kebutuhannya. Jadi misalnya alkes dan lain sebagainya. Mohon maaf. Nah sekarang kita berada pada satu situasi di mana seperti itu sudah banyak kita lakukan di Sonjo sehingga ini saatnya untuk masuk ke bidang pendidikan. Jadi mohon maaf kalau selama ini waktunya agak terlambat ya kami masuk ke pendidikan karena kami satu-satu melakukan ini satu-satu dan kami ingin memastikan bahwa semua yang kami lakukan, program-program yang dilakukan itu masuk dengan baik. Nah, kalau tadi ada sebenarnya sudah cukup lama Pak Eka ini usul terkait dengan pendidikan, tapi ya itu tadi waktu itu saya jawab Pak sebentar ini kita pastikan dulu masalah yang masalah pangan, masalah ekonomi dan juga terutama masalah kesehatan itu settle dulu. Nah, alhamdulillah ini banyak hal yang sudah dilakukan di Sonjo sehingga ke depan kayaknya masalah pendidikan ini terutama pendidikan dasar dan menengah ini akan banyak kami akan cukup mulai fokuskan untuk pengembangan sehingga tadi misalkan kalau misalkan di Sonjo kita buat WA group Sonjo Pendidikan begitu yang itu fokus untuk masalah pendidikan dan terutama adalah pendidikan untuk orang tuanya gitu ya karena ini tadi yang dari diskusi kita tadi kayaknya ujung-ujungnya balik ke situ dan juga kaitannya usulan dari Pak Yuri tadi juga menarik bagaimana agar akses untuk internet gratis itu bisa dilakukan sebenarnya. Nah ini hal-hal yang akan kami dalami di Sonjo. Bapak Ibu sekalian nantinya semua materi ini tadi juga dari Pak PPT dari Pak atau diskusi ini kami rekam dan nanti akan kami upload di websitenya Sonjo dan kami alhamdulillah ini sekarang sudah memiliki website sendiri yang disebut dengan sonjo.id. Nah nanti bisa dalam biasanya 1-2 hari nanti kami upload karena kalau webback menunggu 24 jam sampai kemudian rekamannya bisa di-download.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali kepada para pembicara, Pak Bahrul Rasyid, kemudian Bu Eni Triana Juliana, dan juga Pak Adin, serta Pak Eka Indarto yang telah sharing kepada kita banyak hal, dan kita belajar banyak malam ini terkait dengan kompleksitas di bidang pendidikan dasar dan menengah, dan semoga ke depan kita bisa menjalin kerjasama bersama, seperti yang dikatakan oleh Pak Yuri tadi, untuk saling bersinergi dan kemudian memperbaiki dengan berbagai macam kendala yang ada di DIY ini untuk mampu melakukan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri kita selama masa COVID ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, terutama juga pada para pembicara. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.